Selamat pagi pemirsa, semoga hari ini kita sehat selalu dan bahagia. Kami dari tim desain rumah gedung dan pembangunannya akan memberikan sedikit penjelasan tentang proses desain, proses kontrak, dan proses pembangunan sekaligus pembayaran dari pembangunan itu sendiri ya. Untuk proses awal itu kita untuk desainnya itu memang harus bertemu dengan konsumen secara langsung, mendata lokasi dan keinginan dari konsumen itu sendiri. Setelah semua didata, kita akan mulai untuk pradesain ya. Pradesain itu menentukan denah, ada beberapa nanti pengajuan untuk bentuk denahnya, dan setelah denah di ACC baru kita menginjak ke bentuk 3 dimensi ya. Untuk proses desain itu memang beberapa kali konsultasi biar ketemu sesuai dengan keinginan dari konsumen. Nah, setelah desainnya itu final, kami akan menghitung rencana anggaran biaya. Sebelum menghitung rencana anggaran biaya, kami juga mendata jenis material yang diinginkan dari konsumen itu sendiri. Jadi nilai dari RAB itu sendiri nanti akan ditentukan oleh jenis material yang dipilih dari konsumen. Tapi di sini untuk jenis material memang option ya, jadi bisa milih yang kualitas bawah, kualitas menengah, atau bahkan ke kualitas yang bagus. Setelah jenis material sudah ditentukan, baru kita akan merinci kebutuhan biaya dari mengacu dari desainnya yang sudah final. Biasanya untuk proses desain itu memakan waktu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan ya, tergantung dari besar kecilnya gedung itu sendiri ya. Kadang juga bisa lebih lama, itu dikarenakan konsultasi antara desainer dengan konsumen itu masih belum ketemu finalnya ya. Nanti kalau desain itu sudah fix, sudah sesuai dengan keinginan konsumen, baru kita melangkah ke penawaran ya. Penawaran itu nanti terdiri dari kontrak perjanjian kerja, rincian RAB, dan gambar desain lengkap ya. Gambar lengkap, gambar kerja. Kontrak kerja itu isinya seperti biasa, jadi apa yang kita kerjakan dan dari hak dan kewajiban dari konsumen itu nanti ada di situ. Terus hak dan kewajiban dari yang mengerjakan atau pemborongnya juga muncul di situ. Ketentuan-ketentuan yang lain, sanksi, jadwal, waktu, semua ditulis di kontrak itu sendiri. Tapi untuk kontrak itu sendiri juga dilampirkan di bawahnya, paling belakang itu kita juga nggak kaku ya. Jadi seandainya ada perubahan di tengah-tengah pekerjaan, selama itu belum dikerjakan, itu masih bisa dimusyawarahkan kembali, dirubah sesuai apa yang diinginkan konsumen, sekaligus untuk rencana anggaran biaya juga akan ikut berubah ya. Itu tadi sekilas untuk kontraknya, dan untuk selanjutnya kita akan membahas dari sisi biaya ya, dari pembiayaan. Di sini untuk pembiayaan memang kita tetap mengandalkan dari DP ya, DP sekitar 20%, dan nanti akan mengajukan termin bertahap sesuai pekerjaan yang sudah dicapai ya. DP dalam hal ini bukan berarti kita itu tidak punya modal, itu bukan. Itu biar kita sama-sama aman dari sisi pemborong dan dari sisi konsumen itu sendiri. Dengan kata lain, itu adalah pengikat kerjasama antara kami dengan konsumen ya. Setelah kontrak dibuat selesai, untuk sistem pembayaran sudah dijelaskan, nanti itu ada tahapan-tahapan pengerjaan. Jadi untuk pengerjaan itu sendiri pun kita juga akan menjelaskan kepada konsumen gimana tahapan-tahapan pengerjaan, biar konsumen itu juga bisa ikut memantau keadaan ataupun proses dari pengerjaannya itu sendiri. Selama proses pengerjaan itu komunikasi antara kami dengan konsumen akan tetap terus berlanjut ya, walaupun konsumen itu disibukkan dengan mungkin pekerjaannya dia sendiri, itu tetap kita akan memberikan perkembangan
komunikasi, informasi, perkembangan dari pembangunan itu sendiri. Apabila di tengah-tengah pengerjaan itu ada perubahan, ada permintaan perubahan dari konsumen, itu akan kita musyawarahkan kembali dan kita hitung ulang. Untuk perubahan di tengah perjalanan itu bisa dilakukan selama pekerjaan yang diminta untuk berubah itu belum dikerjakan ya. Jadi kalau belum dikerjakan itu nanti tidak ada biaya yang terbuang, jadi hanya dihitung pada perubahannya saja. Tapi kalau perubahan itu sudah terjadi, sudah dikerjakan dan minta dirubah, itu otomatis akan ada biaya seperti pembongkaran dan pemasangan ulang. Jadi ada biayanya lebih mahal sedikit. Nanti untuk tahapan finishing, semua bahan finishing akan diberitahukan kepada konsumen dan biar ada pilihan agar tidak kecewa di belakang hari. Mulai dari pemilihan keramik, cat, plafon, kran, terus lampu, terus untuk yang lain itu semua nanti akan diberitahukan terlebih dahulu untuk konsumen bisa memilih untuk motifnya ya. Apabila material yang dipilih konsumen itu lebih mahal dari RAP yang sudah dihitung, maka itu nanti akan ditambahkan selisih dari harga RAP dengan harga yang sudah dipilih konsumen ya. Jadi kita fleksibel, tidak kaku untuk pada mengacu pada RAP saja. Di sini kami menggunakan tenaga ahli di bidangnya masing-masing ya. Jadi untuk tenaga kasar itu mulai dari galian, pondasi, pasang dinding, pengecoran itu ada tim sendiri. Selanjutnya itu untuk tim plumbing, tim kelistrikan, tim finishing. Finishing itu meliputi pasang keramik, pengecatan, plafon, atap, itu juga ada tim sendiri ya. Kami juga ada tim pendukung di luar itu, yaitu bengkel las untuk kanopi, pagar, atap, baja ringan dan lainnya. Tim aluminium interior juga siap di workshop kami. Jadi hampir semua tim untuk pembangunan rumah lengkap beserta isinya kami ada di workshop, itu ada semua. Workshop kami itu beralamat di Desa Klagen Serut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur ya. Lingkup wilayah yang kami kerjakan itu seluruh Jawa Timur dan sebagian untuk Jawa Tengah. Jadi untuk pembangunan gedung, interior ataupun gudang baja ataupun yang lain itu bisa kami kerjakan di wilayah itu ya. Jadi Jawa Timur, Jawa Tengah kami siap untuk membantu apa yang Anda inginkan ya. Selain itu ada tim support satu lagi, yaitu dari sisi material ya. Jadi untuk itu kami juga menyediakan toko material yang terletak di alamat yang sama ya. Di setiap tim itu nanti ada pengawasnya masing-masing, atau yang bisa dikatakan itu pemimpin dari timnya itu sendiri. Jadi untuk tim konstruksi, tim bengkel las, aluminium interior, tim dari material itu sudah ada sendiri-sendiri yang bagian kontrol ya, kontrol dari tenaga ataupun kontrol dari material agar tidak keluar dari spesifikasi RAB yang sudah disepakati dengan konsumen. Dan untuk menghindari dari kesalahpahaman atau miskomunikasi antara tim kami dengan konsumen secara langsung, itu tadi sedikit penjelasan dari kami. Tim bergerak di bidang desain pembangunan rumah beserta isinya yang bergerak di swasta ya. Jadi untuk rumah pribadi, gudang, kandang sapi, gudang baja, toko, ruko, itu apa yang kami kerjakan di situ. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga apa yang kami jelaskan itu bisa bermanfaat untuk pemirsa ya. Pemirsa jadi bisa lebih hati-hati dalam memilih desainer ataupun pemborong rumah itu sendiri. Jadi tahapan-tahapan itu memang harus dilaksanakan dan disepakati bersama
bersama agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan ya. Jadi memang banyak pengalaman pemborong itu, ada yang versi A, versi B, versi C. Jadi pengalaman-pengalaman itu memang macam-macam. Jadi di sini saya hanya memberikan sedikit gambaran dari tim kami seperti itu prosesnya, mulai desain, pembangunan sampai tahap akhir penyerahan gedung itu sendiri ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sehat selalu.